Allah berfirman, surat Qaf ayat 17 dan ayat 18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan manusia. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan tiada suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat amal perbuatan dan tutur ucapan manusia. Lahir dari ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dua orang malaikat penjaga kepada manusia. Seorang darinya duduk di kanannya, sedangkan yang lain di sebelah kirinya. Kedua malaikat tersebut mencatat tutur ucapan manusia. Sehingga manusia itu selalu memperoleh pengawasan dari Raqib dan Atid. Raqib dan Atid mencatat seluruh perbuatan dan tutur ucapan manusia. Wa qala katsirun minal mufassirin inna hadzaini ar-raqibaini minal malaikah wa inna ahadahuma yaktubul hasanat wa huwa alladhi yajlisu ala yaminil insan wal akhar yaktubus sayyi'at wa huwa alladhi yajlisu ala shimalihi. Mayoritas dari ulama ahli tafsir mereka berpendapat bahwa kedua malaikat pengawas, seorang darinya mencatat kebaikan manusia dan dia duduk di sebelah kanannya, sedangkan yang lain duduk di sebelah kiri manusia mencatat keburukannya. Raqib mencatat amal perbuatan yang baik, Atid mencatat keburukan manusia. Wa yasihhu tafsir ar-raqibain bi annahuma kinayatun an anna al-insana mas'ulun amma yaqulu wa yaf'al. Wa annahu la yastati'u inda niqashil hisab an yastura au yunkira sayyi'atan min sayyi'atihi liqyamil hujjati alaih. Maka boleh ditafsirkan pula bahwa kedua malaikat pengawas itu memiliki arti kinayah, yaitu manusia harus bertanggung jawab atas tutur ucapan dan amal perbuatannya. Dan kelak di hari hisab manusia tidak bisa mengingkari dari amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh dirinya. Karena bukti-bukti telah ditegakkan oleh saksi-saksi kepada diri manusia. Wa qulna yasihhu hadha at-tafsir li'annahu yaltaqi ma'a
التفسير الأول الذي دل عليه ظاهر الآية ونتيجتهما واحدة وتسأل أن الله غني بعلمه وحفظه عن الرقابة والرقباء والكتابة والكاتبين فما هو القصد من إقامة الرقباء. Penafsiran kedua bahwa keberadaan raqib dan atid memiliki arti kinayah supaya manusia bertanggung jawab atas amal perbuatan dan tutur ucapannya, dan manusia tidak bisa mengingkari karena bukti-bukti telah ditegakkan pada diri manusia. Maka kedua penafsiran tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain. Penafsiran yang kedua tidak bertentangan dengan penafsiran yang pertama. Sebab sesuai dengan makna zahirul ayah. Lalu Anda bertanya, sesungguhnya Allah dengan ilmu dan wawasannya tentu tidak membutuhkan pengawasan dari malaikat yang menulis dan mencatat amal perbuatan dan tutur ucapan manusia. Lalu apa maksud dari pengawasan para malaikat, Raqib dan Atid? Al-jawab, al-qasdu an yajaba'u subhanahu al-mujrimina bima la yajiduna li'inkarihi ilatan wala wasilatan. Wa tu'amil ayah min ba'id ila anna al-qali la yajuzu an yaqliya bi'ilmih. Jawab, kelak Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan para pendosa, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, agar mereka tidak mengingkari dari amal perbuatan yang sudah mereka lakukan. Sehingga Allah mendatangkan saksi. Saksi-saksi tersebut memberikan bukti. Lalu manusia tidak bisa mengingkari dari amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh diri mereka. Dan ayat tersebut hendak memberikan pengarahan kepada para qoli, kepada para pemutus perkara. Mereka menetapkan atau memutuskan suatu perkara itu tidak cukup dengan ilmu saja, tanpa barang bukti yang lain. Jadi selain mereka mengetahui, mereka juga harus memiliki bukti. Inilah hikmah dari mengapa manusia itu diawasi oleh Raqib dan Atid. Padahal Allah lebih mengetahui. Ilmu Allah meliputi atas segala sesuatu. Maka Raqib dan Atid kelak akan menegakkan bukti-bukti kepada manusia, sehingga manusia tidak bisa mengingkari amal perbuatan yang pernah dilakukan olehnya.